Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Wanda Salsabila. Saya sekarang semester 6 Prodi Manajemen dari Universitas Pancasakti. Saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan. Menganalisa laporan keuangan. 1. Analisa komparatif. Laporan posisi keuangan komparatif. Rekening 2012-2011, perubahan absolut, perubahan relatif. 1. Kas 2.400.000 dari 2012, di 2011 2.600.000, di perubahan absolut 200. Perubahan relatif 7,69%. Di rekening piutang dagang 2 juta, di 2011 2.400.000, perubahan absolut 400, perubahan relatif 16,67%. Sedangkan di rekening persediaan 7.100.000, di 2011 4.400.000, di perubahan absolut 2.700.000, di perubahan relatif 61,36%. Tanah 8.500.000 2012, 2011 4.600.000, sedangkan perubahan absolut 3.900.000, di perubahan relatif 84,78%. Di rekening gedung 8 juta, di 2011 8 juta, perubahan absolut 0, di perubahan relatif 0%. Di rekening AKM debt gedung 2012 1 juta, di 2011 750, perubahan absolut 250 perak, di perubahan relatif 33,33%. Rekening mesin 10 juta, 2011 8 juta, perubahan absolut 2 juta, perubahan relatif 25%. AKM debt mesin 2 juta 2012, 2011 1 juta 250, di perubahan absolut 750, di perubahan relatif 60%. Total aktiva 35, 2012, 2011 28, di perubahan absolut 7, di perubahan relatif 25%. Sedangkan laporan laba rugi komprehensif, rekening penjualan 2012 40 juta, 2011 30 juta, perubahan absolut 10 juta, di perubahan relatif 33,33%. Di rekening HPP 2012 12 juta, 2011 10 juta, perubahan absolut 2 juta, perubahan relatif 20%. Laba kotor 28 juta, 2011 20 juta, perubahan absolut 8 juta, perubahan relatif 40%. Biaya ADM 6 juta, 2011 5 juta, perubahan absolut 1.800.000, perubahan relatif 36%. Berdasarkan data di atas, berikut kesimpulan yang dapat dihasilkan. 1. Dari sisi neraca, pada tahun 2012 aktiva perusahaan mengalami peningkatan sebesar 25%. Kenaikan itu disebabkan adanya kenaikan baik pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. 2. Dari sisi neraca, pada tahun 2012 utang, khususnya utang jangka panjang dan modal perusahaan juga mengalir dalam jumlah yang sama dengan peningkatan aktiva, yaitu 25%. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus menandatangani perluasan usahanya. 3. Dari sisi laba rugi, pada tahun 2012 penjualan dan laba perusahaan juga mengalami peningkatan masing-masing dan 42%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar dapat memanfaatkan perluasan usaha yang telah dilakukannya. Dari sisi laba rugi juga nampak bahwa sebagai akibat adanya perluasan usaha, perusahaan meningkatkan
efisiensi kegiatan produksinya. Hal itu tercermin pada peningkatan HPP terbesar 20% yang diperlukan untuk mendukung peningkatan penjualan lebih kecil. Dengan kata lain, berbagai keputusan yang diambil oleh perluasan usaha tersebut diduniai dengan menggunakan tambahan utang jangka panjang dan tambahan modal. 2. Analisis common size PT Ulang Neraca per 31 Desember 2001 dengan perbandingan tahun 2000. Rekening 2001, 2002, 21% dan 2000%. Aktiva lancar kas 23.500 di 2001, di 2000 19.800 di 2001 2% di 2000%, 1,8%. Sedangkan di surat-surat berharga 50.500 di 2000, 45 juta di 2001, 4,4 di 2000%, 8%. Analisa common size tahun 2000 neraca PT Ulung. Dari total aktiva yang dimiliki PT Ulung, proporsi aktiva lancarnya 34,8% dan aktiva tetapnya 65,2%. Dari aktiva lancar yang dimiliki, komponen persediaan merupakan yang terbesar, yaitu 18,9%. tersebut berturut-turut piutang, investasi pada surat-surat berharga, biaya yang dibayar di muka, dan terakhir komponen kas. Begitu juga dalam komponen aktiva tetap, komponen mesin dan peralatan merupakan yang terbesar, yaitu 40,7%. tersebut berturut-turut komponen tanah menggunakan inventaris kantor. Analisa common size tahun 2001 neraca PT Ulang. Pada tahun 2001, dari total aktiva yang dimiliki PT Ulung, proporsi aktiva lancar sebesar 34,5%, aktiva tetap sebesar 65,5%, komponen persediaan tetap yang terbesar 18,5%, dan secara berturut-turut komponen piutang. Pada struktur modal sendiri, komposisi antara modal saham dengan laba yang ditahan hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 34,5% modal saham dan 15,5% dalam bentuk laba yang ditahan. Analisa common size tahun 2000, laporan rugi atau laba PT Ulung pada komponen analisis rasio. Perhitungan likuiditas, current ratio, aktiva lancar, hutang lancar kali 100% tahun 2010. Tahun 2011, biasanya current ratio yang rendah akan dianggap memperlihatkan terjadinya masalah dalam likuidasi. Sebaiknya current ratio yang sangat tinggi justru kurang bagus, sebab hal tersebut memperlihatkan banyaknya dana menganggur yang kedepannya bisa mengurangi kemampuan laba perusahaan. Pada rasio ini adalah rasio yang memperlihatkan kemampuan aktiva lancar dapat menutupi hutang lancar. Cash ratio sama dengan kas atau hutang lancar kali 100%. Maka rasio di atas memperlihatkan kemampuan kas untuk menutupi hutang lancar. Perhitungan solvabilitas. Perhitungan rentabilitas ekonomi, gross profit margin sama dengan laba kotor atau penjualan neto kali 100%. Tahun 2010, 62.766.000 atau 516 kali 100% sama dengan 12,003%.